Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita sekalian. Semoga kita semua ada dalam kondisi yang baik, kondisi sehat, dan kondisi yang bersemangat. Pada awal tahun saat ini, semoga semangat dan gairah kita menjalankan kehidupan yang Tuhan percayakan terus berkobar-kobar, untuk kita terus merasakan betapa besarnya cinta kasih Tuhan kepada kita. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 2 sampai 40. Tapi saya hanya akan membaca ayat 29 sampai ayat 32. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lukas 2 29 sampai 32. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, siapa sih yang tidak senang dan puas jika Tuhan menepati janjinya dalam hidup kita? Nah, apakah Tuhan juga menepati janjinya juga kepada hidup kita? Momen pada saat Yesus dibawa ke Yerusalem untuk disunat adalah saat bagi Allah menepati janjinya. Simeon dan Hana pada saat itu dituntun oleh Roh Kudus, sehingga mereka menyadari bahwa Mesias yang telah lama dinantikan telah berada di tengah-tengah mereka. Hal ini terucap dari kata-kata syukur Simeon yang tersurat dalam bacaan tadi, 29 sampai 32, yaitu perjumpaan dengan Mesias membuat Simeon dapat meninggal dalam damai sejahtera Tuhan. Simeon segera menghampiri bayi Yesus dan memberkatinya, dan hal ini membuat orang tua Yesus heran. Begitu pula dengan Hana yang juga datang kepada bayi Yesus dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang Yesus yang akan memberi kelepasan bagi banyak orang. Peristiwa yang sepertinya sederhana ini adalah satu hal yang sangat besar bagi Simeon dan Hana, karena janji Tuhan ditepati. Kita tahu bagaimana orang Yahudi pada saat itu betul-betul menantikan kedatangan Mesias. Mereka berharap akan seorang yang akan membawa pembebasan dan kelepasan bagi Israel. Seseorang yang akan membawa kabar baik dan menjadi penghibur bagi Israel. Maka dari itu, pertemuan Simeon dan Hana terhadap bayi Yesus adalah sebuah anugerah yang besar, bahwa dengan mata kepala mereka sendiri, akhirnya mereka melihat seseorang yang selama ini dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Allah telah menepati janjinya. Saudara, kita dapat belajar bahwa Allah pasti akan menepati janjinya. Simeon dan Hana pada umur mereka yang sudah tua tidak membatasi mereka untuk tetap percaya dengan janji Allah. Kita belajar tentang iman Simeon dan Hana yang terus percaya kepada Allah. Keseharian mereka tidak jauh dari Allah. Mereka terus berdoa dan berpuasa sambil menantikan janji Allah. Sebagai seorang Kristen, tentu kita tahu janji Allah ada bagi kita.
Maka dari itu, sebagai orang Kristen yang percaya, kita perlu tetap hidup dekat dengan Tuhan. Melalui aksi nyata dalam kehidupan seperti Simeon dan Hana yang tetap berdoa, kita pun tidak lupa selalu bersyukur kepada Allah. Karena kita tahu bahwa Allah akan selalu menepati janjinya. Saya mengajak kita saat ini di tahun yang baru untuk tetap setia dalam doa, dalam ucapan syukur, semakin giat menyaksikan Tuhan menyatakan janjinya kepada kita. Selamat berproses atas janji Tuhan dalam hidup kita yang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.